Opo wae sing ngomong wong-wong mata kering iki. Oh, gak ngerti kan? Gak ngerti. Podo aku kamu deng. Mboten ngomong cewek megawat ta iki. Heeh. Macet wat megawat ta. Lah iya, Bu. Ya harapanku cuma ngene ya. Iya. Muga-muga gak mung diskusi tapi ada eksekusi. Sampai jumpa lagi. Apa? Konsep GFC sebenarnya. Cuma kemudian dimodifikasi. Efek gelombang bener iya. nggak bisa, makanya kan akhirnya kemudian jazz pantai itu ditarik ke Nanti saya akan cerita, DKJ itu sudah menunjukkan lebih dari 20 program kedinasan wisata budaya tahun 2017. Ada datanya sampai sekarang. Itu termasuk mas, menyiapkan event-event misalnya musik-musik khusus di pinggir hutan. Kita udah kerjasama dengan pinggir hutan. Jadi kan ada wilayah-wilayah perbatasan hutan gitu. Kita bikin event-event musik di situ, ngecamp di situ anak-anak musik. Wes ono kabeh konsep iku mas. itu mas. Saya kan investor nang dari itu iya. Iya kan? Enggak ada. Di restoran. Ya kan? Ini posisinya di mana? Liburan apa tuh? Ya natur akan menghidupi kita. Lah sehingga hampir mulai perjalanan Jember lahir sampai sekarang pun tidak ada sesuatu yang bisa melegenda dalam hal tanda petik, baik pemimpinnya maupun entitas alam maupun masyarakatnya. Nah kita ingin sebenarnya membedah itu bersama dua beliau ini yang sekolah pinter tadi. Kita ingin pencerahan meskipun ini dari warung kopi, obrolan yang umum, kita ingin yang ini kita ingin menjadi yang umum ide. Sehingga sebutan boleh kita ngomong sebutan bahkan menjadi simbol kota tembakau. Tapi kemudian tembakau juga masih belum menjadikan sampai sekarang. Dasar disebut masih belum selesai. Makanya ketika kemudian radar itu pernah membuat tagline Rel Pandaluan, itu saya buka sekarang. Yayasan Rel Ponorogo mensomasi radar. Ya. Yayasan Rel Ponorogo dari Ponorogo itu mensomasi loh. Maksudnya apa ini radar itu menjadi istilah Rel Pandaluan? Nah, ini saya buka cerita itu agar kemudian kita sekali lagi bukan kemudian saya mengatakan bahwa di Jember nggak ada Pandaluan. Di Jember ada Pandaluan. Di Jember juga ada pengaruh Sunda, si Mandi itu. Mau bagaimana? Itulah dasarnya Jember itu di situ. Saya membaca beberapa literatur termasuk ada satu novel yang mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu perlu tahu ya. Satu novel yang ditulis Profesor Vredenburg. Vredenburg ini salah satu antropolog Belanda yang ditugaskan ngajar di UI. Dan Vredenburg ini punya semacam saham di beberapa perkebunan. Salah satu perkebunan yang ditulis di novel itu, di situ ditulis Kalimosan. Saya tanya ke kawan sejarawan, Kalimosan itu di mana? Kalimosan itu Kali Bajing. Pernah ada yang dengar perkebunan Kali Bajing? Nah itu ada Kali Bajing itu. Dan di novel itu saya cari istilah yang dia pakai untuk ngomong Jember itu apa? Apa ada masalah Pandaluman di novel itu? Di novel itu nggak ada istilah itu. Novel itu dibuat ketika perkebunan Jember masih dikuasai Belanda, tapi sudah merdeka. Pranasionalisasi. Di novel itu sangat detail dia cerita bagaimana orang-orang di perkebunan, bagaimana termasuk keseniannya. Nah makanya saya bisa katakan di Jember itu memang nggak hanya satu kesenian sejak dulu. Ya, jadi orang-orang perkebunan itu yang ya, ketika selesai panen karet, panen kakao, panen kopi itu memang dihibur. Tapi ada hiburan-hiburan itu ada. Itu disebut drama tradisional, drama rakyat. Saya nggak tahu definisinya drama rakyat di situ apa. Cuma modelnya kayak kidungan-kidungan gitu. Dugaan saya mungkin bisa jadi lucu, bisa juga janggal. Dugaan saya loh ya, dugaan saya karena di situ juga dikatakan ada ceritanya. Kemudian ada aduan sapi, bukan karapan sapi. Aduan sapi, kaproan gini, jedas, jadi sapinya bisa sampai terluka. Sangat jelas sekali. Nah,
Dan yang menarik adalah kemudian kalau kita kemudian mau kemarin saya diskusi dengan Mas Lukman, kalau kemudian kita ngomong terus dari mana kita mau bicara gender, makanya benar katanya Mas Lukman tadi itu, mau pakai tagline apapun, mau model kampanye apapun, kalau kemudian policy-nya, kebijakannya nggak jelas, nggak bisa. Dulu pernah kemudian zamannya Bu Wahida, misalnya paling nggak kemudian saya nyanyi Banyuwangi, saya bilang susah mau nyanyi Banyuwangi itu. Kenapa? Karena Banyuwangi itu terintegrasi kok. Dinas Pariwisata Budayanya dalam komandonya Mas Anas itu mengintegrasikan program-program itu, semua dia dilibatkan dalam Sunrise of Java, dalam Divest Banyuwangi Festival itu. Nah, sementara kita apa? Nah kan? Kemudian pernah juga muncul gagasan festival, saya bilang kalau Jember itu mengusung tagline festival sudah kalah dengan Banyuwangi. Jadi itu nggak menarik. Nah, pakai apa ya? Kita kan istilah-istilah lokal Jember yang itu sekiranya kemudian bisa membuat orang luar bertanya-tanya. Itu konsep marketing yang benar. Ya, kalau kemudian festival pegon, aduh, kalau nggak harus jeneng hijau gitu loh ya kan? Ya, saya nggak ada nama lain itu. Makanya saya bilang ke Mas Eko, itu kan Mas Eko dikasih mencoba menunjukkan istilah-istilah, muncul istilah bolos rewu jalanan barong. Itu sudah sempat diliput beberapa TV nasional. Yang kami saya kan kenapa nggak dilanjutkan yang sudah yang bagus itu lah. Ini yang menjadi seringkali kemudian menjadi celah juga, kelemahan juga di situ. Yang kalau kota kapital ini seakan-akan selalu yang diomongkan oleh Pak Pemimpin ini, Jember itu penduduknya 2 juta lebih. Kebijakannya untuk 2 juta orang lebih ini bukan untuk Anda seorang-seorang. Tapi kalau kota kapital pasti untuk orang seorang. Jadi mungkin dari 2 juta manusia itu yang nanti mendapatkan asupan dari kota kapital ini 10 orang atau 20 orang. Jadi nggak mungkin akan bisa merata karena kapital itu tersentral gitu kan. Apalagi kawasan-kawasan timur seperti Silo dan sebagainya ini, di bawah Gunung Raung ini banyak sekali berkembangnya kebudayaan dalam berbagai aspek. Nah, tapi nanti kalau itu sudah diganti dengan mesin kapital, pasti hilang budayanya. Ini makanya sekali lagi kalau terminologinya itu menjadi kota budaya, ini nanti akan berlawanan dengan persoalan ini sehingga wacana yang dimunculkan di tempat ini adalah perlawanan sebenarnya kan? Ya perlawanan, ternyata perlawanan dari dimensi kapital menjadi dimensi kebudayaan. Kalau dimensi kebudayaan itu pasti humanis. Jadi rata semuanya kena. Jadi Mas Arjes dan sebagainya itu kena semua kalau kebudayaan karena humanis. Saya ingat sekali dengan peristiwa besar ya di Perancis dan kemudian di Inggris yang namanya adalah Revolusi Perancis. Revolusi Perancis itu lama kelamaan waktu itu mau disentralkan menjadi negara kapital. Akhirnya banyak insan-insan seperti yang ada di hadapan saya ini yang bikin kisruh ya di Perancis ini, yang dipimpin oleh Lafayette. Kalau di sini dipimpin oleh Sambal Pejasuri ya. Kalau ya itu akhirnya terjadilah revolusi Perancis. Di mana-mana bikin tikus pedas. Revolusi Perancis akhirnya terjadi yang namanya gilotin. Para pembesar-pembesar di Perancis diketok dulu kabeh. Ya akhirnya diganti oleh satu otoritas yang bersifat kerakyatan. Baru tahu sensitif itu pedas. Lah iya. Baru tahu saya. Nah, itu mempengaruhi orang-orang Inggris untuk melakukan gerakan back to nature, kembali kepada alam yang namanya gerakan romantis. Jadi ini adalah gerakan romantis sebenarnya malam ini. Ya, gerakan romantis jelas sekali. Back to nature, kembali kepada alam. Tadi dikatakan Mas Lukman kan harus mengerti natur, berarti harus back to nature. Nah berarti di sini sebenarnya mau tidak mau gerakan ini adalah gerakan perlawanan untuk apa istilahnya menyetop ya gerakan kapital menuju gerakan yang lebih humanis ya gerakan kemanusiaan yang kebudayaan. Itu mungkin kata kunci yang pertama kali yang ingin saya sampaikan sehingga besok kalau resonansinya itu terjadi sudah jelas bahwa perjalanan dari gerakan ini nanti akan menyempurnakan satu kegiatan, satu performance daripada tata kelola pemerintahan daerah ini menjadi lebih manusiawi, lebih kultural. Dan itu kan Cocok Pak Memet pedas ini. Lebih pedas. saya tahu di mana, tapi udah ngomong kayak aku Pak. Panas ini. Berdayakan dan masih banyak lagi yang lainnya.
Kalau ingin membangun Jember sebagai kota kebudayaan, maka 10 objek kemajuan kebudayaan itu harus bisa di empower, harus bisa diberdayakan sehingga manfaatnya jelas. Seperti yang dikatakan Pak Lukman, manfaatnya bukan hanya memberikan satu refreshing atau penyegaran pada pikiran, tapi manfaatnya itu bisa menjadi multiplier effect ya terhadap pembangunan ekonomi di Jember ini. Buka grup marketing grup ada ngopi gitu, namanya ayo langsung saya berangkat ke sini mencoba untuk ikut-ikut mendengarkan. Barangkali ada sesuatu yang memang kemudian layak untuk diperbincangkan. Nah, saya mencoba untuk apa yang disampaikan oleh Pak Eko dan Pak Iwan. Sesungguhnya kalau ini mau kita kemas gitu, mau dikemas oleh pemerintah daerah itu sangat mungkin. Tergantung bagaimana kemudian kepala daerah ini mau dan mampu untuk melahirkan sebuah kebijakan. Tanpa itu tidak mungkin menurut saya. Sulit. Apapun akhirnya yang berkembang seperti yang Mas sampaikan Pak Eko juga lihat berdiri sendiri pasti tidak. Nah oleh karena itu pandangan saya barangkali hal semacam ini tetap menjadi sebuah diskusi, kemudian mampu untuk dikemas, kemudian mampu untuk diusulkan agar pemerintah daerah juga tahu. Walaupun saya yakin percaya sebagian pasti tahu bahwa di Jember itu ada sekian banyak budaya yang memang layak untuk dikembangkan. Kalau saya bilang kebijakan yang berpihak, jadi kebijakan yang berpihak pada seni, pada budaya. Tapi mau tidak mau mesti harus kita akui bahwa persoalan itu harus berangkat dari nurani. Mau nggak kita? Saya tadi sempat singgung oleh Pak Lukman, itu Bondowoso itu terkenal bukan karena apa ya, tapi karena Republik Kopinya. Begitu declare Republik Kopi, orang pasti bertanya, kopi dari mana? Bondowoso. Saya punya teman di Jakarta begitu suka sama, kopinya dari mana? Bondowoso. Padahal belum tentu dari Bondowoso. Kopi Sarina itu dari, kalau nggak salah, Tugusari. Itu yang dibawa ke Jakarta. Tapi mereka ngomongnya mesti kopi Bondowoso karena Robusta sama. Padahal rasanya Robusta Bondowoso dengan Jember juga berbeda. Ya karena penggemar kopi ya Pak saya, penggemar kopi. Apalagi kalau kopinya kopi Arabica ya, Banyuwangi terkenal. Di Banyuwangi kita cari kopi Robusta ya sulit banget. Kalaupun ada 1-2, tapi yang jelas terkenal mesti Arabica. Nah, saya coba sedikit bandingkan aja dengan Banyuwangi. Saya masih ingat betul Banyuwangi di saat saya masuk tahun 84. Saya sudah berani mendeklar bahwa Banyuwangi adalah kabupaten pariwisata. Dan itu buktinya betul. Begitu oleh Pak Anas dikemas menjadi kabupaten seperti itu, tidak salah apa yang saya ucapkan pada tahun 84. Saya cuman pada waktu ukuran saya sederhana sekali. Di masing-masing kecamatan di Banyuwangi mesti ada yang namanya hotel. Apakah itu kecil, apakah itu, bahkan satu kecamatan itu bisa berdiri 5 hotel. Itu kan enggak luar biasa, nggak mungkin. Apa ya lu? Di tahun-tahun itu punya feeling tentang Jember nggak? Di zaman segitu sudah punya feeling tentang Banyuwangi gitu. Kalau di Jember jujur aja pada tahun seperti itu saya tetap bertahan pada persoalan ikon tembakau. Karena itulah kemudian saya mencoba waktu itu, kebetulan teman dari Jerman, karena memang penggemar, dia memang pengekspor tembakau dari Jember, mencoba untuk ngomong-ngomong jangan sampai hilang ini. Jadi ikon Jember tembakau itu jangan sampai hilang, harus terus dipelihara. Silakan yang lain ikut berkembang, tapi tembakau ini jangan sampai hilang. Tadi ada yang namanya kota Suarsuwe, ada kota Karnival. Karnival ini udah luar biasa.
yang perias di Jakarta. Oh, iya ada. Korea status gitu. Iya. Iya. Gubah. Itu gubah satu angkatan persis dengan anak saya. Nah sekarang anak saya juga mengembangkan dari apa yang dimiliki, ilmu pengetahuan yang diberikan oleh DAG, dan sekarang sudah eksis, alhamdulillah. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan besarnya kan sama. Kalau kita mau mengangkat Jember itu melalui ikon apa sih? Kalau saya tetap aja berpegang pada ikon tembakau, ya jangan sampai itu hilang. Yang lainnya menurut saya oke. Karnival oke, memang karnival sudah Sampai saat ini ya. sampai saat ini. Rokokan terus Pak. Ya, kalau nggak rokok, yang bikin rokok itu siapa? Menurut pengalaman jenengan, perdebatan di level pemerintahan soal ikon itu sampai mana dalam ini? Kalau menurut saya sebenarnya orang-orang birokrat pun juga sama pikirannya. Sebenarnya dia itu mendengar, tapi kemudian mengambil keputusan dalam bentuk kebijakan itu yang belum pernah. Gitu. Katanya Itu tadi saya katakan, kalau kemudian bupati berani mengambil satu kebijakan, oh ini harus dikembangkan. katanya Kang Arda seperti diberi eksekusi ya. Saya yakin kok, saya percaya bahwa kemarin ada yang namanya lagu atau himne Jember. Itu sedikit saya kritik. Kita ini seringkali menyebut istilah kota, padahal Jember itu bukan kota. Jember itu kabupaten. Jadi jangan dihilangkan itu. So, kalau kita ngomong kota ya mestinya kota Pasuruan itu. Kita ngomong kota ya kota Malang ada. Tapi kalau Jember itu ya harus kabupaten, jangan dirubah menjadi kota ya. Salah besar. Kalau kemudian orang desa mau ke Jember mesti dia bilang saya mau ke kota. Ya tidak masalah, karena memang ibu kotanya ada di sini. Tetapi jangan kemudian ini dirubah kabupaten menjadi kota. Tentang bagaimana Jember di masa lampau. Yang penting tadi yang mungkin saya kutip bahwa kita tidak boleh meninggalkan jati diri dari kabupaten ini yang sesungguhnya. Jadi soal ikonik ini saya pikir jangan pernah ditinggalkan. Kalau memang kita punya ikon tembakau ini, yang memang itu harus dijaga. Tentunya tapi harus ada ya sedikit modifikasi sehingga tidak atau bisa menyesuaikan dengan keadaan sana. Itu penting. Apalagi regulasi internasional ini soal tembakau ini kan juga sangat dibatasi hari ini. Ini juga jadi persoalan, bukan hanya persoalan lokal ya, tapi persoalan internasional. Karena kalanya ingin jadi unggulan suatu daerah, itu ternyata juga tidak bisa keluar karena memang ada regulasi yang berbeda. Jember menjadi kota kebudayaan. Saya yakin bahwa semua cita-cita kita kemudian mendadak bisa diwujudkan. Roma tidak dibangun dalam satu malam, kira-kira begitu. Nah, yang ingin misalnya kita dapatkan insight juga dari keluyurannya Mas Ikhwan, Pak Eko misalnya, itu tentu kan ada prosesnya. Kalau kita hari ini ingin memastikan atau menginginkan Jember sebagai kota kebudayaan, itu bagaimanakah tahapan-tahapannya? Pasti sebelum diimplementasi atau dieksekusi istilahnya Mas Ardes, itu pasti ada konsepsi yang solid dulu. Sebelum itu pasti ada gagasan yang dibangun. Nah, hari ini di mana sebetulnya persoalan kita? Di gagasan yang belum seutuhnya diterima oleh kita semua, baik civil society ini, ataukah government juga? Ataukah gagasan ini sebetulnya semua sudah memahami, tapi di konsepnya yang tidak bertemu masih seperti apa? Sehingga ya sampai hari ini kita nggak pernah eksekusi akhirnya. Itu pertanyaannya. Lalu soal yang lainnya adalah yang saya tertarik adalah soal cita-cita kebudayaan, dan tadi indikasi bahwa ada yang cita-citanya di Jember itu tidak ke sana orientasinya, tapi kapitalis. Nah, saya kira ini mungkin malah yang sangat justru dari satu sisi ini yang hari ini cukup kuat sebetulnya, memiliki instrumen yang kuat.
Yang saya ingin ketahui misalnya, kalau memang kita punya cita-cita di budayaan, sementara ada sisi lain atau pihak lain yang punya cita-cita kapitalis, Jember sebagai kota kapitalis atau oligarkis misalnya, itu bagaimana? Ciri-cirinya kira-kira gimana Pak? Sehingga kita bisa kemudian memetakan. Lalu hari ini kita ini yang paling dominan di mana posisinya secara umum? Saya kira itu yang kita ingin tanggapi dari apa yang disampaikan oleh narasumber. Terima kasih. Besok muatannya Jember mengerikan. Saya sering ngomong sebetulnya, kita ini sedang berada di sebuah rumah sakit besar yang semua jalannya rumah sakit jiwa, gila semua. Kalau saya tarik simpulkan semua, oh ternyata Jember ini sebenarnya Jember garis lucu, yang begitu ya. Yang lucu-lucu semua, yang mulai pejabatnya lucu, politisnya lucu gitu ya. Termasuk mungkin kalah lucu kalau kerja sama Bang. Jadi kalau mau tampil lucu, kita jangan lihat Bang Arja apa ya lihat tampilan setiap hari ada pentas kok sebetulnya. Kalau sampean bilang nggak ada pentas kemudian enggak, saya bilang tiap hari bangun tidur udah pentas semua dan lucu-lucu semua. Nah, karena menurut teori saya dengar tadi kan Mas Eko dan Mas Iwan dan saya pikir beliau adalah pakar di bidangnya. Kalau saya tarik garis kesimpulannya Pak, kebudayaan itu kan produk pikiran yang bermula dirasakan, dimanifestasikan dalam sebuah kreasi. Kreasinya bisa macam-macam, bisa kreasi politik yang lucu-lucu kan gitu ya. Bisa kreativitas polisi, kebijakan pemerintah yang juga lucu-lucu karena nggak nyambung. Ngomongnya itu sama dengan kentutnya gitu. Kadang-kadang susah dibedakan ini ngomong atau kentut gitu. Susah kita bedakan. Gitu kan? Demikian juga semuanya menjadi seperti itu. Apa yang disebut oleh Mas Eko tadi tidak menjadi holistik akhirnya. Padahal yang namanya manusia produknya mesti kebudayaan. Nah, saya khawatir di sini. Jangan-jangan kita sekarang yang sedang berkumpul ini bukan manusia semua, karena sedang tidak berkebudayaan. Yang kita bahas orang yang tidak berkebudayaan dalam konteks yang tidak berbudaya ini bahaya. Saya pikir, saya khawatir itu. Saya nggak tahu ini mewakili siapa. Apakah saya mewakili teman-teman pendopo atau mewakili? Tapi yang paling penting saya pikir dan di semua pertemuan saya selalu sampaikan, baik dengan Mas Eko, dengan beberapa teman-teman atau dengan politisi, dengan bupati bahkan kita sampaikan. Kenapa? Kita diskusi itu yang tadi bilang tadi. Kemudian aneh gitu ya, makin kering kehidupan ini. Semakin kering, kita bangun tidur sudah kering. Makanya saya bilang kemarin kenapa menggagas OWC operasi wong Jember, karena dari muncul dari gagasan-gagasan yang lucu-lucu itu yang kita lihat setiap hari sebetulnya. Pentas terbuka di alam bebas yang bisa kita saksikan, itu kan luar biasa menurut saya. Ini mesti menjadi PR Mas Iwan dan Mas Eko ke depan untuk kemudian melahirkan sebuah pokok-pokok kebudayaan. Meskipun saya kira tidak perlu diformalisasikan begitu, yang kategorinya nanti menurut saya akhirnya lahir dibakukan, ketika baku menjadi beku, ketika beku menjadi nggak fleksibel, itu nggak menarik menurut saya, karena kebudayaan tentu lentur dan sangat fleksibel, bergerak sangat dinamis. Kalau kita ngomong sekarang digitalisasi itu bergeraknya sudah kecepatan cahaya Pak hari ini. Maka kebudayaan mestinya digital itu juga kebudayaan kan sebetulnya. Harusnya kebudayaan bergerak lebih cepat dari gerakan digitalisasi itu. Kalau kita mau ngomong peradaban ke depan, gitu. Kalau ngomong ditarik lagi ke kabupaten kah, kota kah, saya nggak sama sekali nggak sepakat. Karena juga masuk dalam ruang lingkup, ruang yang dibatasi. Kebudayaan nggak bisa dibatasi. Kebudayaan itu kan hampir tanpa batas. Jadi simbolnya mestinya kalau matematis begini, apa namanya? Apa itu istilahnya? Nggak ada batas kota, nggak ada batas kabupaten, nggak ada batas pikiran. Iya, apa itu simbolnya? Simbol yang tidak tanpa batas. Kalau mau digeret lagi ke problem simbol digitalisasi ya satu dan kosong cuma. Yang lain tidak ada. Kalau jangan coba kita berikan angka 2, 3, 4, 5, 6 memerangkapkan kebudayaan itu kemudian tidak lagi menjadi sangat holistik akhirnya.
Itu tadi terperangkap kita sebetulnya kalau dalam pemikiran-pemikiran yang akhirnya Pak Kades lah, Pak Camat lah, Pak Sokomas gitu ya. Nggak penting. Yang paling penting kita mesti melahirkan sebuah proses memanusiakan manusia yang menuju paripurna menurut saya. Itu kebudayaan menurut saya Mas Eko. Mudah-mudahan benar ya, mudah-mudahan benar. Saya sering melihat Mas Eko di gua, itu luar biasa. Aku iya. Baca tentang di situ. sebenarnya. Itulah sebenarnya. Kalau mau ditarik ya, kan spiritualitasnya kan begitu ya. Nggak bisa kita manusia kehilangan spiritualitas. Iya. Saya lihat betul, saya cermati. Mas Eko nanggil guru apa itu? Gitu ya. Kalau kita mau cermati itu, dia sedang berkebudayaan, dia mencoba menciptakan resonansi spiritual yang luar biasa. Menurut saya, lahir dari sebuah gua. Nggak ada namanya strategi kebudayaan itu lahir di kota Pak, dari keramaian, nggak ada. Sejak zaman Nabi-Nabi, cinta Nabi-Nabi, dia lahir dari gua-gua. Maka saya senang gua Mbak Mas Eko. Yakin tambah kan? Gitu ya. Jadi saya pikir ini sebuah perspektif agak berbeda barangkali menjadi pemikiran kita bersama. Sehingga nggak perlu dikotak-kotak dengan teorisi yang kemudian melahirkan formalitas-formalitas yang justru memperangkap kebudayaan itu ke dalam sebuah perangkap ruang dan waktu yang semestinya dia harus lepas dari ruang dan waktu. Itu anunya ya, cluenya ya saya kira. Dan kemudian agar ini tidak menjadi sebuah gerakan yang kosong, kemudian hanya sekedar menjadi wacana-wacana yang lucu-lucu, akhirnya kan orang di luar kita nggak tahu apa yang diomongkan hari ini, mereka juga ketawa. Kita nggak tahu. Opo Mas Eko baru Mas Iqbal lucu-lucu kan? Orang Lukman nih ya kan ini. Opo orang Bambang bisa nih kan? Enak tuh. Saya kira ini waktu yang kita refleksikan bareng-bareng gitu ya. Kita mencoba merefleksikan bareng-bareng dan kita coba lahir menjadi manusia yang utuh. Iya. Kawan gitu ya. Akhirnya itu jembrang atau apa kalau ngomong itu, saya kira di tubuh saya ini Mas Eko. Aku gak ngerti Pandalungan apa bukan ngerti ya, tapi aku orang Jember. Ya itu aja. Karena di tubuh saya ini sukunya saja itu ada di sama lah di dalam darah saya. Ono Sunda, ono Osing, ono Jawa, ono Madura Pak. Lengkap nang ngene iki. Nang jero awakku iki. Itu di dalam tubuh saya karena saya lahir di Jember. Bapakku iki wong Madura, gak ngerti Madura apa Arab. Kira-kira ya campuran bapakku. Pamekasan gitu ya. Kemudian Netes Mbah kita menikah dengan putra Jember, nggak tahu juga asal usulnya, tapi saya kira-kira campuran Osing dan Sunda. Mereka perempuan. Terus ibu saya ini justru ibu saya ini lahir dari kakek saya yang asalnya dari Sunda, kan? Tapi mbah saya buyut itu dari Sunda. Nusantara. Ditarik dari seluruh. Kak nenek saya sampai terakhir meninggalnya dari ibu saya masih berbahasa Osing. Jadi saya kira inilah gambaran prototype Jember yang sebenarnya di sini kali ya. Teori Klamung. Nah, saya pikir itu, tapi sekali lagi barangkali ini sebuah gagasan yang cerdas yang ditampilkan oleh Mas Eko, Mas Nuno, Mas Dima dan teman-teman. Ini obrolan sederhana ya Mas ya. Kemarin ke rumah, tiba-tiba lagi kontak PW, tiba-tiba nah itu dan nah mudah-mudahan ini sebuah energi kan, sebuah energi baru yang tidak mandek, tidak mandek dan terus bergerak. Asuransinya ya, dikatakan resonansi itu. Saya pikir malam ini adalah deklarasi Jember sebagai ya, saya nggak bilang kabupaten, tapi nggak setuju dengan perangkap-perangkap wilayah dan perangkap-perangkap pikiran. Jember manusia berbudaya. Jember itu adalah manusia berbudayaan. Saya sampai Aceh mau apa, tapi saya pikir malam ini adalah kita sepakati bahwa inilah Jember berbudaya. Ya. Kemudian saya kira ada rangkaian waktu yang kira-kira 28 Oktober Sumpah Pemuda. Bagus kalau hari ini juga kita gagas nanti setelah offline. Nah, offline ini kan nggak boleh publik ngerti kan Pak ya. Publik tahu. Saya pikir begitu. Saya kira bisa digagas 28 Oktober kita buat semacam ini. Gerakan Sumpah Kebudayaan Wong Jember. Nah, kan
Itu. Supaya tadi pikirannya nggak sekedar diomongkan di meja ini, itu menjadi sebuah gagasan besar yang masih menjadi sebuah gerakan-gerakan yang terus-menerus tidak tahu siapa bupatinya, siapa DPR-nya, nggak ngurus, wes. Karena ini bukan soal like and dislike. Bupati boleh berganti 5 tahun, atau 2024 boleh berganti. Kan begitu ya? Ini problem Jember, Pak. Gak bukan problemnya Faida, problemnya Jakarta, terlalu sederhana ngomong kebudayaan dikaitkan dengan mereka. Emangnya mereka siapa gitu? Kono, iya. Aneh kita ini. Mau menelok mana? Saya beli. Terlalu sederhana ketika kebudayaan ditempelkan dengan sosok-sosok dan personalities yang mungkin juga sama-sama tidak mengerti tentang kebudayaan. Nista. Kita bagian dari orang yang menistakan kebudayaannya. Itu saya kira. Ya, barangkali dari sudut pandang itu bisa kita ajak semua berkolaborasi barangkali. Kalau memang bupatinya mau, kenapa tidak? Ya toh, why not? Why not? Kenapa? Kita ajukan aja. Iya mau nggak membangun Jember berkebudayaan? Tawarin aja, nggak usah resisten kan terhadap Hendy atau karena kita kemarin bukan orangnya Hendy atau siapapun, nggak usah resisten. Sepakati itu bahwa kita semuanya ingin mengajak manusia Jember dari maling sampai kiai berkebudayaan. Ojo sampai Dino kemudian menjadi terlalu lucu gitu ya kemudian. Gitu nah. Sorry nih. Problem kritik sebelum kita akhiri, saya kira langkah berikutnya adalah bagaimana mengajak birokrasi, mengajak politisi, mengajak Pak Kiai, ya lebih pesantren barangkali, mengajak seniman, mengajak siapapun, membangun sebuah formula yang lebih jelas dan konkret tentang membangun Jember berbudaya. Itu saja saya pikir. Terima kasih banyak. Salam sejahtera pemirsa. Dimanapun Anda berada. Sampai jumpa kembali di channel Jember.